Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi yang ada, kita masih tetap dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun secara online. Mari siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memanggil Engkau Bapa, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Kami datang pada Engkau apa adanya, dan kami percaya Engkau memproses hidup kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Roh Kudus, Engkau bebas berkarya lewat pemberitaan firman Tuhan, suara pembalan yang disampaikan, sehingga memberkati umat jemaat-Mu di tengah kondisi yang ada. Kuat, teguh, berakar di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita tentunya setiap pribadi kita ingin adanya sebuah pertumbuhan. Apakah itu pertumbuhan rohani maupun pertumbuhan jasmani. Apapun juga di dalam usaha kita. Kita ingin usaha kita maju, dapat menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Bahkan pendidikan anak kita dari sejak mereka dari bangku TK, SD, SMP, dan seterusnya. Kita ingin mereka mengalami sebuah pertumbuhan. Dari segi kognitif maupun segi motorik, segi analytical thinkingnya, semuanya kita ingin mereka ada pertumbuhan. Baik juga social skill dan skill-skill lainnya. Sama juga di dalam kehidupan kita, maupun mereka yang berbisnis, berusaha, tentunya ingin ada sebuah profit, sebuah usaha yang maju, ada perkembangannya di dalam setiap usaha yang dilakukan. Ada perkembangan yang positif. Namun di balik semua perkembangan ini, pertumbuhan ini, tentunya ada rahasianya. Judul suara pembalan hari ini, Rahasia Pertumbuhan. Rahasia pertumbuhan. Kita sebagai manusia, kita mempunyai harapan. Tentunya setiap pertumbuhan ada sesuatu yang bisa diukur, apa dalam segi kuantitas, kualitas dari sebuah perubahan dari pertumbuhan itu. Contohnya, dari sebuah tanaman, di mana tanaman itu ada pertumbuhan, karena ada orang yang menanam, karena ada orang yang menyiram, ada orang yang menabur benih, ada orang yang merawat dan memangkas tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut dapat ada seperti apa adanya. Ada pertumbuhan yang terjadi. Di balik semua yang ada, kita manusia bisa berusaha melakukan bagian kita untuk melakukan sesuatu. Namun ingat, pertumbuhan, rahasia pertumbuhan yaitu Allah sendiri. Bukan kuat, bukan gagah kita, melainkan Roh Tuhan yang bekerja, berkarya lewat hidup kita. Umat manusia, kita dituntut untuk bekerja keras, rajin, dan penuh bijaksana, dan ada melakukan bagian kita untuk melakukan survei dan melakukan bagian-bagian kita untuk melakukan tugas-tugas kita. Namun pertumbuhan yang sejati hanya datang dari Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Konteks ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana jemaat Korintus mempunyai perselisihan, kelompok-kelompok yang merasa bahwa aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Namun sesungguhnya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai menabur dalam hidup kita, maupun jiwa-jiwa, maupun kita menabur dalam hidup orang lain, belum tentu kita yang langsung melihat pertumbuhannya. Namun kita sebagai orang percaya, kita lakukan bagian kita. Talenta kita yang berbeda, karunia kita, kesempatan yang ada, pengalaman kita yang berbeda-beda dalam perjalanan kita. Semua adalah rangkaian, bagian kita lakukan dalam menyiram ataupun ada yang menanam. Namun satu hal yang pasti, Tuhan yang dimuliakan.
Tuhan yang berkenan, yang memberi pertumbuhan. Di dalam hidup ini, kita tidak ada sesuatu yang bisa kita megahkan. Sebagai orang tua, kita mendisiplin anak, dan itu hal yang luar biasa. Kita mengasihi anak, kita merawat anak, itu luar biasa. Namun ingat, pertumbuhan anak datang dari Tuhan. Orang tua mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ayah, seorang ibu, merawat, mendidik, mendisiplin, mengoreksi, dan tentunya mengasihi. Begitu pula seorang guru yang baik, dia akan melakukan bagiannya untuk mempersiapkan rencana pembelajaran maupun mengajar dengan alat peraga, dengan bantuan apa saja, lewat media online ataupun tatap muka. Semuanya melakukan bagian-bagiannya. Namun ingat, pertumbuhan dari seorang murid itu datang dari Tuhan. Sama di dalam usaha. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus bisa membagikan brosur, melakukan online, promosi, melakukan berbagai cara untuk mempromosikan ataupun melakukan product knowledge maupun mempelajari market pasar yang ada. Namun ingat, pertumbuhan semuanya datang dari Tuhan. Kita lihat di Mazmur pasal 127. Mazmur 127 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apa maksud dari firman ini? Manusia bisa berjaga-jaga, melakukan bagiannya, dan juga untuk membangun sebuah rumah, membangun sebuah pelayanan, membangun sebuah rumah tangga. Kita bisa lakukan bagian kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pemimpin. Namun ingat, kalau Tuhan tidak turut bekerja, maka semua usaha kita sia-sia belaka. Kita bisa melakukan semua hal-hal yang modern dengan yang terbaik, ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Namun kalau Tuhan tidak menyertai kita, kalau Tuhan tidak beserta kita, maka semuanya itu adalah sia-sia belaka. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini bukan berarti kita malas-malasan, ini bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, tapi melainkan kita meyakinkan dan percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, karya Roh Kudus dalam hidup umat percaya. Ada kasih karunia perkenanannya atas kita, orang percaya. Maka itulah yang membuat pertumbuhan yang sejati. Rahasia pertumbuhan adalah Allah sendiri bekerja di dalam hidup umat percaya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan panggilan Tuhan. Ini semua tujuannya supaya manusia tidak bermegah akan dirinya, akan usahanya, jeripayanya. Namun kita bermegah hanya di dalam Kristus saja. Mari kita buka di Roma pasal 15 ayat 17 sampai 19. Roma pasal 15 ayat 17. Jadi di dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan musisat-musisat dan oleh kuasa Roh Kudus. Bagian kita doakan orang sakit, bagian kita ucapan berkat, bagian kita mengampuni, bagian kita lakukan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menggenapinya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lakukan bagian kita sebagai orang percaya.
Tanggung jawab kita adalah berdoa, mencari Tuhan, mendengar suaranya, dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya, usaha yang kita sudah lakukan. Percaya, Dia yang memberi pertumbuhan. Hasil dari semuanya datang dari Tuhan. Bagian kita terus menabur, terus kita menanam, terus kita juga menyirami, dan Dia sendiri akan memberi pertumbuhan. Kita lihat lagi firman Tuhan di Galatia pasal 6 ayat 14. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kita tidak ada seperti sekarang ini. Rahasia pertumbuhan yaitu Allah sendiri. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ketika seorang percaya memandang kepada karya salib, kemegahan kita tidak lain bukan dari kekuatan kita. Berapa jam kita berdoa, berapa lama kita berpuasa, berapa lama kita membaca Alkitab, dan semua itu hal-hal yang baik. Namun yang harus kita bermegah yaitu di dalam Kristus, karya Yesus, penebusan Yesus, kuasa kebangkitannya, itu yang harus kita proklamirkan, itu juga yang harus kita bermegah. Bukan kuat, bukan gagah kita, melainkan Roh Tuhan yang menyertai kita. Kita diutus Tuhan melayani dimanapun pelosok, ataupun di dalam pekerjaan Tuhan, di bawah kolong jembatan, ataupun melayani orang-orang miskin, ataupun sebagai guru mendidik mereka dan melepaskan mereka dari kebodohan. Namun ingat, tanpa Roh Tuhan berkarya, tanpa Tuhan Yesus bekerja, maka sia-sialah usaha kita. Mari kita kembali lagi ke 1 Korintus. Mari kita buka kembali 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ini bukan berarti manusia pasif dan tidak ada inisiatif. Namun kita dituntut sebuah kerendahan hati, mengakui aku manusia biasa, tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, maka tidak ada namanya pertumbuhan. Ini harus menjadi dasar kemenangan, keberhasilan kita. Bahwa tanggung jawab kita yaitu bekerja keras, bijaksana, dan sungguh-sungguh melakukan bagian kita, rajin. Semua ini sebuah ketekunan, sebuah kegigihan, semua ini hal-hal yang baik. Namun, kalau bukan Tuhan yang memberi pertumbuhan, sia-sia belaka. Karena tujuannya adalah semuanya kemuliaan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, untuk selama-lamanya. Kita lanjut lagi. Biarlah pandangan kita tidak bergeser dari karya Kristus yang sempurna. Pengharapan kita yang hidup hanya di dalam Dia. Bagian kita, lakukan bagian kita. Mari buka di Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Mari baca bersama Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ini dimaksudkan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Kita lakukan dengan excellent spirit. Lakukan dengan sepenuhnya. Memberi yang terbaik. Giving my best. Itu sangat penting sekali. Tepat waktu, lakukan, tidak sembrono. Kita bertanggung jawab, punya pertanggungjawaban, dan kita mempunyai sebuah sikap yang sungguh-sungguh, yang taat, takut akan Tuhan, dan bertanggung jawab. Ini sangat penting. Apapun tugas yang Tuhan percayakan, peran kita
sebagai pencetak sejarah. Entah kita di dalam pelayanan full, atau kita berkarir, profesi masing-masing, semuanya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Excellent spirit, kita juga butuh kerendahan hati. Hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia. Kita lihat kembali di ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Di dalam tugas kita selama di muka bumi ini, kita tidak bisa banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita membuat kita itu sombong, merasa kita lebih dari yang lain, atau membuat kita minder, dan kita tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Ada yang dipercayakan talenta 1, ada yang 3, ada yang 5. Semuanya bukan Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan ingin kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Tidak masalah kalau kita hanya mempunyai 1 talenta, tapi lakukan dengan sepenuh hati. Yang 3 bertanggung jawab atas 3 talenta yang diberikan. 5 talenta diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan apa yang dia miliki. Begitu pula hidup kita harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang ada di tangan kita, lakukan sepenuh hati. Karena semuanya kita mendapat upah yang sama. Karena Allah yang memberi pertumbuhan dari semua ini. Kita lihat di Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Pertumbuhan yang dimaksudkan di dalam setiap perjalanan iman kita. Apa yang dimaksudkan pertumbuhan? Apakah sesuatu yang wah-wah, yang heboh, yang dilihat dari luar saja? Kita akan lihat. Sebelum apa yang terlihat di luar, kita harus mengecek apa yang di dalam. Bangunan yang bagus, yang luar biasa indah, semuanya akan dilihat dari dasar bangunan itu. Di mana bangunan itu dibangun? Kalau bangunan itu dibangun di atas kokoh, di atas batu karang, batu, maka bangunan itu tidak akan roboh. Tapi kalau bangunan tersebut membangun rumah di atas pasir, ketika hujan, ketika badai, ketika angin datang, maka bangunan tersebut pasti akan roboh. Tuhan ingin kita melakukan firman Tuhan, sehingga pertumbuhan kita sungguh-sungguh sangat solid. Bukan dari luar kulit kelihatan kita ada pertumbuhan, tapi sungguh-sungguh pertumbuhan yang sejati, yaitu dimulai dari akarnya. Kita lihat di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rahasia pertumbuhan yaitu Allah sendiri. Ketika kita melakukan bagian kita, melakukan firman Tuhan, kita yang sudah terima Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Lewat apa yang terjadi pandemi berapa bulan terakhir, kita banyak work from home, study from home, semuanya aktivitas banyak yang kita lakukan dari rumah. Bahkan church online, ibadah dari rumah, banyak kita lakukan selama 5 bulan terakhir ini khususnya. Apakah kita mengambil waktu merenungkan siapa kita di dalam Kristus? Kita adalah ciptaan baru, dikasihi Tuhan, diurapi Tuhan, dipanggil Tuhan, dan dipakai olehnya. Hendaklah kita merenungkan, ambil waktu, selah, untuk merenungkan rencana Tuhan dalam hidup kita, jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, firman-firmannya yang menuntun hidup kita. Kita terbuka untuk Roh Kudus berkarya, mengoreksi kita dan menegur kita, menasihati kita, bahkan membimbing kita ke seluruh kebenaran firman. Kita ciptaan baru, hidup kita seharusnya selaras dengan firman Tuhan. Perkataan kita
perkataan yang memberkati, pikiran kita, pikiran yang jernih, hati kita lembut, hati kita tidak ada sampah rongsokan, tapi hati kita murah hati, penuh kebajikan, penuh kasih dari Tuhan. Dan kerendahan hati mengalir untuk menolong sesama kita di tengah-tengah pandemi yang ada. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Ya, kita yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan, hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Di luar Kristus tidak ada kehidupan. Hanya di dalam Kristus kita sungguh-sungguh menemukan air kehidupan, roti kehidupan yang mengenyangkan. Proses-proses kehidupan yang kita lalui tidak akan menjadi sia-sia. Penderitaan yang kita alami karena kita lakukan firman Tuhan, kita disebut berbahagia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar, sama-sama katakan 3 kali, berakar, berakar, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertumbuhan yang sejati yaitu ketika kita berakar di dalam Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi cermin, menjadi palu, menjadi api yang menghanguskan, membersihkan. Firman itu pelita, menerangi jalan kita. Orang yang berakar di dalam Kristus, karena Kristus adalah pokok anggur, Kristus juga adalah batu karang, Kristus juga adalah batu penjuru, di mana iman kita dibangun di atas fondasi yang teguh. Di luar fondasi itu, bangunan itu akan ambruk. Tanaman yang sepertinya bagus, pohon yang begitu rindang sepertinya, akan diuji oleh angin pencobaan, akan diuji oleh badai kehidupan, akan diuji oleh hujan yang menerpa. Namun, saudara dan saya, kita semua mengalami, karena kita berakar di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman-Nya, hubungan kita dengan Kristus adalah hubungan yang hidup, maka kita dapat melewati semua ujian dan cobaan. Saya mendorong saudara terkasih, doa Bapa kami yang di surga setiap hari, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita doa setiap hari. Membangun hubungan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala kejahatan. Sebab Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah doa yang ada hubungan erat dengan Bapa Surgawi. Dia adalah Bapa dan Dia juga adalah Raja yang memerintah dalam hidup kita. Mari kita bertambah teguh dalam iman yang diajarkan pada kita oleh hamba-hambanya, mentor-mentor yang Tuhan percayakan, orang tua kita yang rohani, yang membimbing kita, kakak-kakak pembimbing dan sebagainya. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apapun yang kita hadapi, hati yang bersyukur mengundang berkat Tuhan. Hati yang bersyukur dapat melihat kebesaran Tuhan. Hati yang bersyukur selalu menghitung berkat Tuhan tak terhitung. Karena hati yang bersyukur itu benar-benar luar biasa berkatnya. Pertumbuhan, rahasia pertumbuhan Allah sendiri, yaitu ketika kita mau sungguh-sungguh berakar di dalam Dia, maka pertumbuhan itu pasti. Ada yang menanam, ada yang menyiram, namun Dia yang memberi pertumbuhan. Bagian kita, lakukanlah bagian kita. Kehidupan rohani kita harus sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
Apa yang kita isi setiap hari, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan dengan tangan kita sehari-hari. Itu adalah bagian menanam ataupun menyirami seperti Apolos maupun Rasul Paulus. Namun pertumbuhannya pasti, yaitu dari Tuhan. Misteri ini tidak dapat kita temukan dengan formula kekuatan manusia. Saya doa sekian jam, saya baca sekian pasal, saya menolong, melayani orang-orang, melayani satu minggu berapa jam dalam persekutuan, dalam apa. Itu bukan sebuah formula, sebagai formula yang kita handalkan. Tapi yang perlu kita handalkan, yaitu kita bergantung kepada Tuhan, yang menjadikan sumber pertumbuhan kerohanian kita, kehidupan kita. Bagian kita, lakukan saja. Doa, lakukan dengan sungguh-sungguh. Baca firman, lakukan dengan sungguh-sungguh. Semua lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka pertumbuhan datang dari Tuhan. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus dan Apolos, mereka adalah rekan sekerja Allah. Saya dengan teman yang kiri, yang kanan, hamba Tuhan yang lain, semuanya adalah rekan sekerja Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di komunitasnya, di keluarganya, maupun bersama saudara seiman lainnya, kita semua adalah rekan kawan sekerja Allah. Dan kita adalah ladang Allah, bait sucinya, bangunan Allah. Kita dibangun di atas dasar yang teguh, Yesus Kristus, fondasi yang teguh. Dalam kehidupan kita, seperti Lego yang disusun, kehidupan kita seperti puzzle. Tuhan pertemukan kita dengan berbagai orang, pengalaman yang berbeda, maupun juga pembelajaran yang berbeda, kurikulum yang begitu unik dalam hidup kita masing-masing. Semua itu adalah bagian dari puzzle pieces. Kepingan-kepingan yang disusun begitu indah oleh karya Roh Kudus. Sehingga nampaklah pada akhirnya adalah sebuah keindahan tubuh Kristus. Kristus menjadi kepala atas tubuhnya. Kita adalah tubuh Kristus. Pertumbuhan datang dari Dia. Sebagai penutup, mari kita buka di 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Kita butuh kerendahan hati mengakui bukan aku, tapi melainkan Kristus dalamku. Butuh kerendahan hati. Sehingga kita tidak membangga-banggakan kekuatan kita yang membawa kita sejauh ini, tapi melainkan Kristus yang berkarya. Sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya baca sekali lagi secara sepotong. Rasul Paulus yang dahulunya bukan seorang percaya. Dia bahkan menganiaya jemaat Tuhan. Namun oleh kasih karunia dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan dia ke Damsyik. Dan perjumpaan dia dengan Kristus dalam kehidupannya tidak sama lagi. Dan pertumbuhan dalam kehidupan Rasul Paulus sangat dahsyat. Bukan karena dia, sesuai pengakuannya, tapi melainkan karena kasih anugerah Allah. Inilah kuncinya. Rahasia pertumbuhan, yaitu Allah sendiri kasih karunia-Nya. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang, itu karena kasih karunia Allah.
Kasih karunia yang dianugerahkan padaku tidak sia-sia. Rasul Paulus tidak mau sia-siakan apa yang Tuhan percayakan. Talenta, kesempatan, sekalipun penderitaan, itu semua bagian rangkaian perjalanannya. Dan perjalanan kita yang berliku-liku yang kita hadapi. Kurikulum yang kita jalani dalam hidup ini. Sebuah bagian kasih karunia dalam hidup kita. Jangan sia-siakan saudaraku. Sebaliknya kita bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Orang percaya tidak ada yang malas. Orang percaya, orang Kristen tidak boleh sembrono pekerjaannya. Tidak disiplin asal-asalan. Melainkan seorang percaya yang sungguh menghargai kasih karunia Tuhan, pasti disiplin, pasti memberi yang terbaik, pasti mempunyai excellent spirit, karena roh Tuhan ada beserta saudara dan saya. Mari kita berdoa dan kita sungguh-sungguh terima firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu. Kami melihat hidup kami sejauh ini. Sungguh kasih karunia Allah begitu indah dalam hidup kami. Liku-liku kehidupan yang kami alami. Kami yakin percaya ada Rasul Paulus yang menanam, ada Apolos yang menyiram. Namun Engkaulah rahasia pertumbuhan itu. Kasih karunia itu dalam hidup kami sungguh kami hargai. Dengan tidak sembrono, dengan tidak sia-siakan. Namun bekerja keras, bijaksana, bertanggung jawab, memberi yang terbaik. Karena di hadapan-Mu, suatu hari, kami akan menghadap tata suci-Mu. Menghadap tata pengadilan. Bagaimana kami menghidupi hidup ini. Roh Kudus, kami undang Kau berkarya. Atas umat jemaat-Mu, dalam kehidupan kami saat ini. Menghadapi kesulitan apapun, Engkau tidak meninggalkan kami. Kasih karunia-Mu selalu ada, membawa pertumbuhan dalam usaha, dalam pendidikan anak kami, dalam juga kesehatan, maupun juga masa depan yang ada kepastian, bahkan studi. Tuhan memberikan yang terbaik. Bagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, beban apapun yang kau alami, Tuhan mengangkat beban-Mu. Sebab Dia Allah yang peduli. Dia sanggup, Dia Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Tahu. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan. Saya akan ucapkan berkat imam. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat Tuhan katakan, amin.